Persaingan panas di bursa transfer semakin memanas. Menurut laporan The Sun, Nottingham Forest, Everton, dan Inter siap bergabung dalam perburuan tanda tangan bintang muda Ipswich, Omari Hutchinson. Sang pemain berusia 21 tahun, yang musim lalu menjadi incaran Leipzig dan Brentford dengan tawaran 35 juta pound, kini diprediksi akan memicu lelang besar. Penjualan Hutchinson bisa memberi dana besar bagi Ipswich untuk membangun kembali tim dan juga keuntungan signifikan bagi Chelsea, yang memiliki klausul 25% dari penjualannya. Bagi Inter, Hutchinson berpotensi menjadi alternatif serius jika perburuan Ademola Lookman dari Atalanta tak membuahkan hasil. Runtuh sudah hubungan antara Ademola Lookman dan Atalanta. Menurut laporan Sky Sport, penyerang asal Nigeria itu kembali absen dari latihan di Zingonia, bahkan dikabarkan telah meninggalkan rumahnya di Bergamo dan kemungkinan juga Italia tanpa memberi kabar kepada pihak klub. Di sisi lain, Inter yang sejak awal mengincarnya belum menyerah dan memilih menunggu 10 hari ke depan, meski sudah menyiapkan alternatif lain seperti Sancho, Nkunku, Garnacho, dan Nusa. Kabar sangat baik datang untuk Christian Chivu dari sesi latihan kemarin di Appiano Gentile. Seperti dikonfirmasi La Gazzetta dello Sport, untuk pertama kalinya sejak sang legenda Rumania menukangi Inter, Piotr Zielinski dan Jan Bisek kembali berlatih bersama skuad utama hampir sepanjang sesi. Keduanya sempat mengalami cedera serius di penghujung musim lalu, yang bahkan memaksa mereka absen dalam tur Amerika untuk Piala Dunia antar klub. Kini, mereka akhirnya siap kembali membela Nerazzurri. Sebelumnya, baik Bisek maupun Zielinski menjalani latihan khusus pekan lalu, demi menyamakan kondisi fisik dengan rekan-rekan lainnya. Dan kini, jarak itu sudah berhasil ditekan. Situasi serupa akan dialami Davide Fratesi, yang saat ini masih berlatih terpisah usai menjalani operasi hernia. Targetnya, ia bisa tampil dalam laga pembuka Serie A pada 25 Agustus mendatang. Tidak ada jalan keluar, bahkan Sassuolo tidak berhasil meyakinkan Christian Aslani. La Gazzetta dello Sport menyebut sikap pemain asal Albania itu sebagai bentuk ketegasan, karena ia hanya ingin bergabung dengan klub Italia papan atas yang bermain di kompetisi Eropa. Gelandang tersebut, yang secara terang-terangan sudah dipersilakan pergi dan dimainkan sejak awal hanya karena kebutuhan dalam laga uji coba melawan tim U23, sama sekali tidak menanggapi tawaran dari Sassuolo. Baginya itu dianggap langkah yang terlalu mundur. Kini, Aslani masih menunggu dengan penuh harap kesempatan dari Bologna atau Fiorentina. Sebelumnya, Aslani juga menolak tawaran bernilai besar dari Real Betis senilai 15 juta euro. Karena itu, Inter menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima opsi pinjaman. Kepindahan harus berbentuk transfer permanen. Sementara itu, Thomas Palacios, yang didatangkan tahun lalu dari Independiente Rivadavia dan dipinjamkan ke Monza pada Januari, kini semakin dekat bergabung dengan FC Basel dengan status pinjaman. Marcus Thuram, seakan tak lagi sama seperti di awal perjalanannya bersama Inter. Sang penyerang Prancis sempat melesat kencang, menutup musim pertamanya di Milano sebagai salah satu protagonis dalam perebutan bintang kedua. Lalu tampil luar biasa di paruh pertama musim berikutnya, sebelum terjun bebas di tahun 2025. Thuram hanya mencetak 2 gol dalam 15 laga Serie A sepanjang tahun ini, melawan tim sekelas Parma dan Empoli, jauh berbeda dari 12 gol yang ia torehkan dalam 18 laga sebelumnya, termasuk ke gawang Atalanta dan Lazio. Momen terbaiknya justru lahir di panggung Eropa. Dari 2 gol berkelas di markas Feyenoord, sentuhan tumit spektakuler di Montjuic pada semifinal leg pertama, hingga aksi solo brilian yang berujung gol Fratesi di leg kedua. Gol yang kala itu dirayakan bak sebuah pembebasan, mengantarkan Inter menuju final di Munich. Namun, performa secara keseluruhan menurun, berpuncak pada kekecewaan di final melawan PSG, diperburuk dengan kesan kurangnya fokus selama Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Kini, Thuram dituntut untuk bangkit dan merebut kembali tempatnya. Apalagi, dengan potensi perubahan formasi ke 3-4-2-1, persaingan di lini depan akan semakin ketat. Negosiasi antara Inter dan Basel untuk transfer Thomas Palacios tampaknya mulai menemukan titik terang. Menurut laporan Matteo Moretto di X, B asal Argentina itu berpeluang segera merumput di Liga Swiss. Skema kepindahan yang dibahas adalah peminjaman dengan opsi pembelian sekitar 6 juta euro, disertai klausul pembelian kembali yang menguntungkan Inter.
Bursa transfer kembali memanas dengan kejutan demi kejutan yang mengubah peta kekuatan. Kali ini, sorotan tertuju pada langkah mengejutkan Parma yang siap menikung Cagliari untuk merekrut Sebastiano Esposito. Striker muda Inter itu, yang sebelumnya tinggal selangkah lagi menuju Cagliari namun sempat mengalami hambatan dalam negosiasi, kini justru makin dekat bergabung dengan klub asal Emilia. Menurut Gianluca Di Marzio, Parma bergerak sangat kuat untuk mendatangkan penyerang kelahiran 2002 tersebut. Kesepakatan diperkirakan bisa rampung secepatnya, bahkan sore ini, dengan nilai transfer sekitar 4 juta euro ditambah 50% dari penjualan berikutnya. Petualangan baru segera dimulai untuk pemain muda Inter U20, Daniel Quieto. Gelandang serang berusia 19 tahun itu tinggal selangkah lagi meninggalkan warna nerazzurri. Menurut laporan Mondo Primavera, Quieto akan bergabung dengan klub Serie C, Latina, melalui skema pinjaman murni. Pilihan ini langsung menarik hati sang pemain, meski sebelumnya ia juga diminati beberapa klub MLS. Namun, tawaran dari Amerika Serikat itu tak pernah benar-benar menggugahnya, begitu pula dengan Inter yang sejak awal ingin tetap memegang kendali atas masa depannya. Dengan langkah ini, Quieto siap menuliskan babak baru dalam karirnya, mencari pengalaman dan menit bermain yang lebih banyak demi perkembangan sang talenta muda. Masa depan Mehdi Taremi masih belum menentu. Striker asal Iran itu tengah mencari klub baru untuk membuka lembaran baru dalam karirnya, setelah menjalani musim yang mengecewakan bersama Inter. Menurut rumor yang beredar dari Iran, para agen Taremi telah menawarkannya ke Leeds United, klub Premier League yang saat ini membutuhkan penyerang anyar. Pihak Leeds dikabarkan tidak menutup pintu untuk kemungkinan mendatangkan penyerang bernomor punggung 99 asuhan Christian Chivu tersebut. Taremi sendiri disebut siap menerima tantangan baru, dan tak menutup peluang untuk melanjutkan karirnya di Inggris bersama Leeds. Javier Zanetti, legenda hidup dan wakil presiden Inter, membuka kisah perjalanan luar biasanya dalam sebuah wawancara panjang di Argentina bersama Klang. Ia mengenang momen tak terlupakan saat pertama kali mendapat kabar pindah ke Inter. Saya sedang di Afrika Selatan bersama timnas ketika mendengar berita itu. Tak bisa percaya, dari Banfield ke Inter, sebuah perubahan besar. Saya bahkan menelepon rumah untuk memastikan, karena semua orang mengatakan saya benar-benar direkrut. Saya tumbuh di Dosud, dan dari sana terbang ke Milano bersama orang tua saya yang belum pernah naik pesawat. Saat itu Serie A adalah liga terbaik di dunia. Semua ingin ke sana. Pertemuan pertama saya dengan Ottavio Bianchi. Dia tanya saya mau main di posisi mana. Saya jawab, di kanan. Akhirnya saya di kanan, dan Roberto Carlos di kiri. Begitulah semuanya dimulai. Zanetti juga menyinggung era emas bersama Jose Mourinho. Dia selalu bekerja dengan bola, tanpa game. Di pertemuan pertama, dia tampilkan slide tentang siapa dirinya, apa yang diinginkan dari kami. Dia berkata, saya hanya minta 1,5 jam konsentrasi penuh di setiap latihan. Tidak pernah mengulang satu latihan pun di pramusim. Cara kerjanya benar-benar berbeda, hasilnya pun luar biasa. Saya sadar dia spesial ketika setelah mendarat di Roma, dia menelepon saya dan berkata, aku akan jadi pelatihmu, dan kamu kaptenku. Mourinho memberi kami keyakinan bisa menjuarai Liga Champions. Namun tidak semua kenangan indah. Zanetti mengaku kekalahan dari Manchester City masih membekas. Final melawan City yang paling menyakitkan. Kami bukan favorit, tapi mampu bermain setara, bahkan lebih baik. Tapi takdir berkata lain. Kadang di malam seperti itu, semua berjalan sempurna untuk lawan, dan tidak untukmu. Kini kami harus bertanya, apa yang masih kurang untuk mengambil langkah terakhir? Di akhir, Zanetti menegaskan filosofi hidupnya. Saya percaya latihan lebih penting daripada pertandingan. Apa yang kamu lakukan seminggu penuh, itulah yang kamu bawa ke lapangan. Bahkan saat liburan, istri saya Paula tahu saya harus tetap punya tempat fitness. Saya penggemar latihan kekuatan, karena itu mencegah cedera. Dan keyakinan itu membuat saya selalu merasa siap.